Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randy Apriliansa dengan NIM akhir 111. Di sini saya akan menjelaskan analisis biomekanika indoor yang dibantu oleh treadmill. Dari analisis ini skor 57 57,5%, yang artinya teknik lari cukup baik dan masih ada beberapa aspek biomekanika yang perlu diperbaiki agar lebih efisiensi dan aman dari cedera. Overstreet dan posisi kepala, mid foot streak dengan moderate overstreet, sudut overstreet 17,59 derajat melebihi batas ideal. Kaki mendarat menggunakan bagian tengah, midfoot, namun langkah terlalu jauh ke depan tubuh. Dampak beban lebih besar pada bagian betis dan extensed tendon. Yang kedua, dorongan ke depan menjadi kurang efisiensi. Dan yang ketiga, risiko cedera ankle dan betis meningkat. Posisi kepala, sudut kepala minus 9 derajat menunjukkan kepala terlalu menunduk. Dampak otot leher dan bahu cepat lelah. Dan yang kedua, pernafasan kurang optimal. Yang ketiga, koordinasi tangan dan kaki kurang. Posisi punggung dan lengan, posisi punggung 9 derajat termasuk ideal, artinya tubuh condong ke depan dengan baik, membantu keseimbangan dan efisiensi langkah. Posisi lengan, sudut siku sudah sangat baik, 80 derajat, fungsi menjaga kestabilan tubuh dan membantu ritme langkah. Sudut lutut depan dan belakang, sudut depan 157 derajat berada dalam rentang ideal, yang artinya posisi kaki depan sangat menyentuh dengan tanah sudah efisiensi dan resiko cedera lebih kecil. Lutut belakang sudut 120,90 derajat terlalu terbuka. Dampak gerakan kaki belakang kurang maksimal. Dan kedua, membentuk energi lebih besar untuk mempertahankan kecepatan, dan yang terakhir, lebih cepat lelah. Metrik lari flight time 0,5 detik. Waktu tubuh melayang cukup baik, menandakan kemampuan dorongan yang lumayan efisiensi. Dan group contact time 0,2 detik. Kontak kaki dengan tanah cukup singkat, yang artinya efisiensi langkah cukup baik. Respon kaki terhadap tanah cepat. Step frekuensi 166 langkah per menit, cenderung cukup baik, mendekati standar efisiensi pelari jarak jauh. Stride length 2 meter, panjang langkah cukup besar, dan step length 1 meter, jarak
apakah antar kaki masih cukup efisiensi. Kesimpulan, kombinasi Kendrick dan panjang langkah sudah lumayan baik, namun overstreet masih perlu diperbaiki. Running style gaya lari dikategorikan gorila. Ada ciri-ciri yang termasuk dikategorikan gorila ini. Ciri-ciri yang pertama, frekuensi langkah sedang, dan yang kedua, kontak tanah dan fase melayang seimbang, dan yang ketiga, lutut lebih menekuk saat mendarat. Baik, kita lanjut di bagian belakang analisis. Ini analisis skor masih 62,7%, yang artinya stabilitas tubuh cukup baik. Masih ada sedikit ketidakseimbangan pada pinggul dan lutut kiri. Langsung saja ke pelvic drop. Pinggul kiri sedikit turun saat berlari. Dampak nyeri pinggul, dan kedua nyeri otot dan punggung bawah, dan ketika beban tubuh kurang seimbang. Penyebab kemungkinan otot gluid dan core kurang stabil. Pelvic drop kanan. Pinggul kanan juga sedikit turun namun masih ringan. Dampak otot pinggul cepat lelah, risiko nyeri aksilis dan lutut. Saran, stabil punggung saat berlari, aktivitas otot, perut, atau core. Action Scans Education kiri. Lutut kiri terlalu masuk ke dalam. Dampak resiko valgus, dan kedua, beban lutut meningkat, dan yang ketiga, otot gluid dan punggul tengah. Lutut dan kaki kanan stabil. Lutut kanan, posisi lutut kanan sudah sejajar dengan pinggul dan engkel, yang artinya stabil. Lutut kanan lebih bagus efisiensi gerak. Lutut bagian kiri, kaki kiri netral. Posisi kaki kiri netral tanpa pronasi berlebihan, artinya distribusi tekanan kaki cukup ideal, resiko cedera kaki lebih rendah. Kaki kanan netral, posisi kaki kanan juga netral dan baik, yang artinya mekanisme pijakan dan dorongan kaki berjalan optimal, stabil kaki kanan dan stabilitas kaki kanan baik. Terima kasih untuk presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.